Ternyata orang Minang di rantau ingin juga, walaupun sudah melihat dalam YouTube bemu pakainya, kita undang juga Ustaz Kelerago ke tempat awak. Saya begini-begini ya. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain itu. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapas lagi di luar lipik ndak berubah, di dalam cair tiok ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur yang sedalam-dalamnya, puja dan puji yang setinggi-tingginya kita baca dengan lidah dan kita benarkan dengan hati untuk Zat yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha pengasih dan maha pemurah, dan mencukupi segala kebutuhan manusia sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Semoga semua kita tetap basah lidah kita menyebut nama Allah dan mensyukuri segala nikmatnya. Semoga apa yang kita pakai di dunia ini membawa berkah dari hidup ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita berselawat kepada nabinya, rasulnya, hamba yang disayanginya. Dan itulah insan yang sebelum tubuhnya lahir namanya sudah ada. Jadi dari Nabi Adam dan umat serta kepada sampai Nabi Isa, sambung bersambung di dalam kitab, Nabi itu telah menyampaikan kepada umatnya di zaman itu bahwa nanti akan lahir seorang Nabi namanya Muhammad di akhir zaman. Itu bedanya dengan kita. Kalau kita diberi nama setelah lahir, dan itu dilihat pula kelamin kita. Diberi nama ketika dalam kandungan, siapa nama anak ibu dalam kandungan ini? Muhammad. Kironyo lahir padusi. Itu tidak cocok namanya Muhammad. Jusneti namanya narancak. Ini. Tapi Nabi namanya itu sudah disediakan oleh Allah, dan dari nabi ke nabi itu dibisikkan dan diwahyukan di dalam mushaf dan kitab masing-masing. Maka Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Hawa itu maharnya syahadat. Yang menikahkan Allah, walinya tidak ada.
Karena Nabi Adam Siti Hawa itu tidak punya ayah dan ibu. Jadi bersyukurlah kita ini punya ayah dan ibu. Pernah mengecap kasih sayang ayah dan ibu? Nabi Adam dan Siti Hawa tidak. Menikahkan Allah, wali tidak ada, maharnya syahadat. Apa syahadatnya? Sama dengan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kepada Nabi Muhammad ini dan malaikatnya bersalawat. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa tidak mau bersalawat kepada Nabi, maka itu sangat rugilah kita, dan orang itu disebut orang kikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu diberitakan dalam Quran, Pak. Itu ayat Quran itu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita itu disampaikan oleh Allah, bertemu dengan beliau nanti di dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Rabb. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Ambo nak pandai bahasa Inggris, bahasa Minang saya mau bertanya. Kalau sehat ya. Saya selaku orang tua 70 tahun 5 bulan, alhamdulillah sehat. Darah saya 120/80, kadang-kadang per 70. Dan itu sudah dipakai oleh orang sakit sebanyak 111 kali. Jadi saya tetap mendonorkan darah. Sekarang tidak boleh lagi karena usia sudah lanjut. Walaupun darah itu bisa juga diambil, tapi dokter tidak mau lagi. Bapak sudah tua. Jadi kita sudah tua ini Pak, walaupun darah kita baik, tidak mau dokter mengambil. Jadi kalau lah tua, jamba bini je lah. Darah sendiri. Ya nama mana istrinya yang meninggal ini. Yang masih hidup sampai nanti bapak-bapak dan ibu-ibu harus bahagia menjadi suami istri itu. Yang saya sebut tadi saya karena istri saya enggak ada lagi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita bercerita ya. Sebab kalau pengajian kaum muslimin di Pekanbaru ini banyak buya kita yang tinggi ilmunya. Ada Buya Dr. Mustafa Umar. Ada anak saya yang sangat banyak ilmunya, Ustadz Abdul Samad. Orang tua ini Pak, kulitnya lah layu sama juta ruang bawa. Lah banyak pelupo. Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam, sulitlah hambo ke bercerita. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Kerana sekolah ndak sampai. Kalau bapak lihat di YouTube itu DRS Haji Ristawardi, DRS itu bukan sarjana Pak, dakwah Raun Sawali itu. Ya kan? Karena kemarin dari Padang lepas ke Ujung Batu, terus ke Rokan, dan tiba pula di Pekanbaru ini. Nanti akan pergi pula ke Jakarta dan terus ke Surabaya. Jadilah gaib mangko viral Pak. Inilah untungnya media sosial ini. Ya kan? Ternyata kaum muslimin yang ingin mengundang saya itu orang Minang yang ada di rantau. Karena bahasa saya itu banyak bahasa Minang. Dan itu dicampuri dengan pepatah dan petitih yang saya pelajari ketika berumur 15 tahun dulu. Tapi dalam kajian rasanya ini cocok dimasukkan ke dalam kaji. Ternyata orang Minang di rantau ingin juga, walaupun sudah melihat dalam YouTube
bamu pakainya kita undang je lah Ustaz kelera aku ke tempat awak. Alhamdulillah, semenjak sudah Ramadan saya sudah 3 kali ke Pekanbaru ini dengan pengundang yang berbeda. Ada namanya IKMR, ada namanya Ikla, dan sekarang umum saja ada namanya SAS, ya kan? Ternyata orang Minang ini di mana saja ada, Pak. Ko ado lah janjang ke bulannya Pak Ijo ngelai sate kan. Ini orang Minang ini. Alhamdulillah. Saya doakan jamaah Masjid Al-Falah Al-Muttaqin ya. Ya, Al-Falah sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah dari pikun, dan sehat pemikiran, taat beribadah, dan kalau sakit itu pengurangi dosa, kalau mati ajal telah sampai, mudah-mudahan nanti masuk surga, amin. Jadi cerita pagi kini, berhati-hati dengan syaitan. Nah, kenapa begitu? Kalau iblis itu tidak ada jamaknya, Pak. Iblis itu hanya satu, yang banyak itu tentaranya. Itu makanya dalam Quran disebut kalau satu setan, syaitan. Kalau banyak setan, syayatin. Nah, coba Bapak lihat dalam Quran itu, ada enggak jamak iblis? Tidak ada, Pak. Iblis itu hanya satu, tapi sangat menentukan untuk menjatuhkan anak Adam. Anak buahnya namanya syayatin, banyak sekali. Di Amerika ada, di Istana Negara ada, ya kan? Di mana saja ada syayatin itu untuk menyesatkan manusia, dan dia dapat SK, ya kan? Di markas besar Polri ada, di rumah dinas polisi ada, di masjid pun ada. Nah, ini anehnya, Pak. Apa tandanya ada syayatin di masjid, Ustaz? Sementara Ustaz ngaji ruangnya lah sandal lalu, ya kan? Nah, itu tandanya setan duduk di matanya, ya kan? Itu saja. Itu makanya kita disuruh a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tidak a'udzubillah minal iblis, Pak. Iblis itu dia memerintah saja, yang diperintahnya setan. Setan yang banyak itu sianya, Pak Ustaz? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang jadi syaitan itu dua, Pak. Pertama jin, yang kedua manusia. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang jadi syaitan. Bagaimana kita menentukan itu, Pak Ustaz? Kalau disuduh aja manusia aku setan, nyo gubernur, Pak Ustaz. Atau dia kecilnya setan, tu berangnya kawan. Dia kita lihat saja. Misalnya ini saya buat satu contoh ya. Ada orang curhat kepada temannya karena merasa dekat ya. Pai ndak nyo buang seorang, manih ndak nyo dulu seorang. Ada problem, ya kan? Dia datang kepada temannya. Teman, beri saya pendapat ini. Saya begini-begini ya. Alangkah sakitnya hati ini disakiti oleh orang lain itu. Bukan karena pukulannya, tapi karena lidahnya. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapas lagi di luar lipik ndak berubah, di dalam cair tiok lagi. Padih bana tiambo kodek lidahnya nan mantiak tu. Abana rencak. Cik kawan tadi tu ndak bisa dipediat. Dari kaki nak ke lutut, dari lutut nak ke pau, dari pau nak ke pinggang. Bekonyo pijaan bawang. Sampai ke kepala lului pinyai, lului kulindan. Ambo bantu di belakang. Ndak lalu dan ndak dilawi didarik kita tanjakan. Ndak bisa jalan kasar nan nalui kita lapik. Tu ndak bisa dipedia tu. Orang yang seperti itu sudah berubah jadi syaitan. Cuma sekarang diperhalus namanya provokator.
Ada enggak bapak-bapak yang seperti itu sifat selama ini? Kalau ada, tobat Pak. Pagi ini tobat. Kita bisa berubah jadi manusia baik kembali. Kenapa ada manusia seperti itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam diri manusia itu ada yang diilhamkan oleh Allah. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Sifat buruk itu fujur namanya. Sifat baik taqwa. Datang orang mengadu kawak serupa itu, agi jawa biarlah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Balas saja yang buruk itu dengan yang baik, teman. Biarlah Allah membalaskan. Kalau dapat, doakan dia kepada Allah. Teman saya yang jahat ini, beri dia petunjuk ya Allah, agar tidak jahat lagi kepada orang lain seperti kepada saya. Itu namanya membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada kawan menyabarkan kita seperti itu, itulah yang sebenar teman. Ya kan? Kalau nak serupa tadi itu tukang sate teman Pak. Nyokipe baru kau nak kai duit. Nah ini. Ya kan? Jadi syaitan itu banyak. Dari siapa? Dari jin dan dari manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, coba kita lihat. Apa kata Allah kepadanya dulu? Qala ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menyebabkan engkau enggan memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jadi kesombongan yang pertama itu dari iblis, kemudian turun kepada anak-anak buahnya syaitan. Sebenarnya dia tidak harus terburu-buru menjawab. Sebab Allah sudah melakukan tes. Dites malaikat, tidak dapat. Dites iblis, tidak bisa menjawab. Dites Nabi Adam, salasa balai banda buek rami balainya siang hari cie diaja ampe dape manggeliang guru majai. Jadi utak Nabi Adam tu sama je utak minyak begitu dia ngeen jalang. Ana ni pilih ku tak tu sama je utak talu makanan dia ngeen bakunya. Jadi karena Nabi Adam ini pintar, untuk menghormati dia disuruh memberi hormat. Istilahnya di sana sujud. Fasajadu, seluruh malaikat sujud. Malaikat yang paling berbahaya pekerjaannya apa Pak? Empat. Pertama malaikat Malik, itu kejam sekali. Dia penjaga neraka. Sampai kini tidak pernah galak sekali. Itu malaikat Malik. Alun-ado pernah galak. Ketawa gitu maksudnya. Ya kan? Belum. Yang kedua malaikat kaum muslimin yang mencabut nyawa. Yang ketiga malaikat yang menanya hamba Allah yang telah mati ketika terbujur di kubur. Namanya Munkar Nangkir. Tapi ketika disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam, mereka patuh. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Apa penyebabnya apa? Penyebabnya ini Pak. Iblis kan makhluk senior. Dia sudah beribu tahun dalam surga. Adam makhluk junior. Tapi terdengar oleh iblis, Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menjadikan manusia jadi khalifah di muka bumi, menyambung kekuasaan Allah seperti gubernur, bupati, kan, camat, RT, RW. Itu khalifah itu namanya. Kita semua ini, ya kan? Apa kata iblis? Kok yang muda, yang masih junior, yang bau kencur itu yang akan jadi khalifah. Kita udah tua, sudah lama ini hidup, tak pantas dia jadi khalifah. Nah, di sanalah timbul iri dan dengki, ya kan?
Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Apa katanya? Ana khairum min, saya lebih baik dari Adam itu. Jadi yang dibanggakannya kesukuan, kebangsaan, bukan ketakwaan dan keilmuan. Iya kan? Kalau kesukuan maju orang sakai dari awak lah Pak. Bapak itu, nyo bisa membuat alat berat. Jadi ada Pak alat berat yang pakai PU tu sakai cek. Ada tak Bapak lihat alat berat mereknya sakai? Dia bukan suku terkebelakang itu. Jadi jangan kaum muslimin kita membanggakan kesukuan, kebangsaan. Itulah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya kalau dia merenung Pak, api dan tanah itu sama-sama berguna. Masjid yang indah ini kenapa bisa berdiri? Karena di atas tanah. Kalau di atas api terbakar. Ya kan? Ini tidak dipikirkan oleh iblis dulu. Dia lompat-lompat kata aja. Ya kan? Nyo kata orang Minang, sudah ditilan tangan, ditungkuian, sudah tu diherengan, dipikir, di kana-kana, diinok, di manuang-manuang. Mana yang benar ini, mana yang salah? Api sangat berguna Pak. Kita tidak menafikannya. Api itu sangat berguna. Apa saja yang akan kita masak harus ada api. Baik api modern maupun api manual. Kalau dulu Pak kan tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, di sini api mengkoidri. Negeri ini berkembang juga ilmu. Sekarang ada api modern, kompor gas. Untuk batanak supaya jangan babaro di rumah awak, rice cooker, pangi-angi ense magic jar, penggiliang lado, belinder, pengocok talu, mixer, pembarasian karpet, vakum cleaner, suami nengadang keringkang, buser. Kan ada suami kau nengadang keringkang, menyaringkang ke istri. Jangan Pak. Ibu-ibu ini sangat baik kepada kita. Kalau jahat ibu-ibu ini, nyuagi kopi tu bawa manci lajat sari Pak mati. Dia baik sekali. Satitik santan di kuali, nyo masak daging siku ke bau, harum setahun perjalanan. Tu ibu-ibu yang bisa, kita tak bisa itu. Dia kan sagantang bareh di tanah, kanyang laurang sariaunya. Ini ibu-ibu ini. Maka dia disebut di Minangkabau bundo kanduang. Abang ke bundo kanduang namanya Pak. Sabo inyo nama nganduang. Apa pernah menganduang? Jadi ibu-ibu ini bundo kanduang namanya. Limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan. Tahu jo paneh ka Malatui, arif jo rantiang ka Mancucuan, kaunduang-unduang ka Madinah, ka payuang Panji ka Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Iya kan? Bikola sudah awak mengaji ke tengah kuenya Bapak. Itu ibu-ibu. Kalau ada kue nak bu, itu ibu-ibu ni. Bagaimanapun modernnya api, kalau awak akan membakar lamang, lai bisa jo rice cooker? Tak bisa. Itu harus dibuat langgaiannya, di duit embaro di bawah, di sandan, tabuang lamang tersinan, dibalik-balik. Walaupun kampung kola maju, negari maju, teknologi lah tinggi, lai bisa ditukar tabuang lamang tu jo paralon. Alun masak lamang tu lah paralon ko lah habis tapi. Jadi iblis berpikir tidak sejauh itu Pak. Nyo bangga ni nyo dari api. Padahal manusia ini Pak terpakai di nyo nanampe. Api, tanah, air,
Angin tu mengkawa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang paling indah, Pak. Api untuk ini nafsu, Pak. Nafsu itu untuk memajukan. Nafsu tidak terkendali untuk meruntuhkan. Kita kan didorong oleh nafsu, Pak. Iko lapik lausang, tutuka jalan baru. Kamu saji awak lapat tuik direhab, lat ketinggalan zaman. Itu nafsu tu, Pak. Itu dari api, ya kan? Kemudian kalau dia bergejolak, bergelora, maka yang menjinakkannya air. Ada di tubuh awak, atau mangkonya awak membutuhkan air. 80% tubuh kita ini dialiri oleh air. Dan bahan bakunya dari tanah. Apa tandanya? Musim durian, apa makan durian, tumbuhnya di tanah. Musim lanse, apa makan lanse, tumbuhnya di tanah. Apa dapet sakit malaria diubek jo pil kina tu tumbuhnya di tanah. Apa teragak jo pergede jaguang tumbuh di tanah. Karena tubuh dari tanah, unsurnya dari tanah. Karena rohani dari Allah. Inilah makanannya yang sekarang. Tidak bisa rohani ini diberi makan dengan makanan jasmani, ya kan? Itu diadakan pengajian ini. Habis zuhur ada kajian, habis subuh ada kajian, habis maghrib ada kajian, habis isya ada kajian khusus tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, fikih dan segala macamnya. Ya kan? Makanya Nabi yang cukup ilmunya masih berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya ya Allah. Kata Imam Al-Ghazali, semakin banyak saya tahu, semakin banyak kekurangan saya. Itu orang kaum muslim. Makanya tetaplah hadir di majelis ilmu ini walaupun sambil lalu. Orang awak kau kan santiang menyambil, Pak. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayu bedo ilie, sambil menuai bila lang dapet, sambil menangah kaji mato lalu kaji dapet kantu lapet. Karena dia tidak mau memberi hormat kepada Adam, apa kata Allah kepadanya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Cepatlah engkau turun dari sini. Tak pantas engkau di tempat mulia ini menyombongkan diri. Keluar, engkau makhluk terkutuk, kata Allah. Apakah cemas iblis diusir dari surga? Tidak, Pak. Kenapa dia tidak cemas, Pak Ustaz? Dia sudah 6.000 tahun di sana. Yang jadi masalah kita ini, Pak, umur pendek, indah lo sembahyang, nanti masuk neraka, masuk surga alun pernah. Nan malang bana masuk neraka di dunia ko indak lo begini. Baik tu talampau pilih mana? Dia doa orang ikut ndak ketuju, dia doa orang ikut ndak sesuai. Akhirnya umur lah 50 saja, dapat sakit ulo je sakit kilo. Mati. Sama yang indak lo, bini indak doa masuk neraka, baraka malang tu. Jadi nak muda-muda capek lah bini kalian. Ya kan? Labi-labi hari acok gampo gini. Kalau awak bini tu lalok malam gampo hari ada nang keri pagui. Halal. Kena angri pagui tonggak dah. Ini. Kaum muslimin, jangan dilecehkan menikah itu, Pak. Bagi yang belum ya, an-nikahu sunnati. Sampai sini saya baca nikah itu sunnah saya. Kata siapa? Kata Nabi, faman raghiba, barang siapa yang membenci sunnah, falaisa minni, dia tidak dari golongan saya. Ambo di sekolah di pesantren dulu, Pak. Baitu dapet kerja di Semen Padang, tangke ambo jadi keren tetap, ambo kecek saya ke biaya deng kau ini lah.
Siapa yang ada poluan orang pesisir aja lagi tembak nong coach. Akhirnya saya menyerah kepada ibu saya, dicarikanlah jodoh. Siapa dia? Anak mama saya, Pak. Baik tu ambo cali anak mama ambo tu, Pak, tidak mengerijuk matombol. Bab itu rambutnya karitiang, hidungnya antaro pesek yo mancuang, namanya codasun tunggal, giginya putih halui-halui putih, galak berpiciang. Ya Allah, rancak anaknya. Ayo biarlah biasa. Ini bapak-bapak ini. Sampai kami bergaul 43 tahun 2 bulan. Bangko selama tu Ustaz, iyo nyanyi lu dia Allah membiak. Tu kau bagi cik mbok. Sampai hari saya rumah sakitnya, Pak. Kainya. Tapi 2 tahun sebelum itu para jemaahnya lah ngecek ya. Dah lain rasa badan. Dahulu je dan dari udah. Tu je. Tioklah sudah mencuci kain, Pak, untuk menjemur kain di rumah, kan ditingkein rumah tu untuk menjemur kain kan. Dah tolong jemur kain, kata dia dah layu lutui dan kata dia, Pak, kalau layu lutui mendaki rumah tingkek tu tak lama tu dah. Ambo jeli isteri ambo tu, tolong jamuan kata dia dah. Di kalau ada apa nak lata buik rumah bertingkek tu masuk mudo, kini kaki apa lah sakit. Tak talok kata tu lah, laba lumuiknya kamar mandinya, laba banang lawah, ajual salah rumah tu. Agim pitihnya ke rumah tafiz atau ke musajid. Atu buik serumah rendah je 3 kali empek. Tu balik sapu panjang je untuk nyepu-nyepu tu. Ya kan? Kemudian nasi dipasan saja Grab. Betul lah nak talok nak kata lah. Bekuak matinya tinggal. Tapi kalau dijual di agihan ke musajid bintinya, itu investasi akhirat. Meninggal beliau. Kinilah 2 tahun 6 bulan meninggal. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, selama Covid kan Ramadannya 2 kali tu. Yang Ramadan pertama zaman Covid kan tak boleh maduan pengajian di masjid, tak boleh salat tarawih di masjid, tu di Padang dan Siko, Pak. Sama ya. Jadi ambo salat tarawih di rumah. Sabulan tu ambo jadi imam. Ibu kau salat di atas kursi, Pak, tak bisa bersimpuan lah. Ya kan? Itu hikmahnya nampaknya. Aristawardi, kamu mengimami istrimu, nyocok tinggal saya, kamu pergi dakwah saja. Sekarang kamu di rumah, imami dia salat setiap malam. Ternyata sesudah hari raya, sebelum hari raya kurban, beliau dijemput oleh Allah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ba'a kematian bini itu, Ustaz, amba baca pantunnya ya. Ba'a kematian bini itu tentu ditanyakan ke orang nak mati bininya. Kalau apa tanyakan ke apa kamu, ba'a kematian bini itu, Ustaz. Dari Bayang ke Talau, Balimbiang Kampung Rambatan, Kampung Perak tanahnya tinggi, Badabu ombak di Muaro, riak memacah katapian, menangih badan jago lalo, dicaliak suuk jo kida, dipandang kiri jo kanan, kawan sakasua nalapai, jatuh badarai ayamato, ka Allah saja bakadukan. Ya Allah, masukkanlah isteri ambo ke dalam surga, ampunkanlah dosanya ya Allah. Kok dapat di akhirat nanti itu jo bini ambo balik ya Allah. Apa Pak? Ingin tak isteri di dunia ini juga isteri di surga? Ingin, saya begitu Pak. Ya kan? Sebab apa? Nyokalah gaik tu Pak Ustaz. Di surga mudo balik Pak. Nah, ada orang gaik di surga tu. Ya kan? Wajah kalau bapak-bapak ini, saya itu bentuk pemuda umur 25 tahun, tinggi 37 meter, kulit putih bersih. Jadi nan hitam-hitam kalian kau sabar saja. Nanti disuruh putih. Nan pendek-pendek kau sabar saja. Nanti tinggi. Anam produksi Ustaz, produksi wajah umur 19.
Orang semayang duduk di kursi ini ada serugo nanti. Kakinya sehat, lutut sehat. Tidak ada orang sakit di surga itu. Kan? Cuma ada orang bertanya, kan? Iku ambo simak dari pengajian Ustaz Samad. Pak Ustaz, kami tidak bisa berhenti merokok di dunia kok. Lebih-lebih sudah makan tu, rasa anak mamak rasanya rokok tu. Lai ada rokok di surga Ustaz. Tu orang bertanya ke Ustaz Samad. Jawab Ustaz Samad, dia jawab Al-Quran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu kamu apa yang kamu minta diberi, apa yang kamu inginkan dikasih. Cuma kecil Ustaz Samad mai duit napi rokok tu kan rokok. Mengeleng-eleng orang bertanya. Jadi yang ada di surga itu yang bermanfaat. Kalau ada rokok di surga itu dia siang lo sebab abahnya abu rokok serak jangan. Jadi siapa yang perokok di dunia kok jangan jadi masalah di surga nanti. Tempo selesai saja gini. Kan? Jangan tak gampang di surga nanti. Di surga itu yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat tidak ada. Kaum muslimin, jadi untuk itu apa kata setan kepada Allah? Ya kan? Beri saya hidup sampai hari kiamat ya Allah. Kamu diberi tangguh sampai hari kiamat. Ciklah ya Allah, panjangan umurmu sampai kiamat, ambo sehat. Ambo tidak ingin sakit-sakit ya Allah, supaya ambo berhasil menyesatkan anak Adam ini. Boleh ke Allah? Jadi iblis tu tidak sakit-sakit Pak. Kalau tidak percaya Pak, kemana rumah sakit segala? Tanya ke perawat tu kalau Pak ke sana. Ada tidak iblis dirawat segala? Tidak ada Pak. Iblis tu tidak ada sakit, sehat. Jadi dia bersemangat mengganggu kita. Ya kan? Makanya para jemaah untuk melawan iblis, dia tua dari kita, dia tidak sakit, dia senior. Awak nampak dinyo tidak nampak dia awak. Maka kita harus minta bantu kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Sekerajo nang kadigari. Misalnya kota infak ini dibuka sekali sebulan. Atu balinduang awak jo Allah bersama-sama membuka pengurus tu jangan seorang lah. Kunda juga dua iblis Pak. Aku nan sirah-sirah kau masuk zigzag kuang je. Nanti nak jadi pengurus nak lepek lah je. Itu betul. Kan? Nyawa dah ada berencana jolong dah Pak. Tipu saya iblis kau. Kan? Tadi. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah. Kalau tidak minta bantu ke Allah Pak, kalah dari iblis kau. Iya kan? Kalah awak dia. Sebabnya senior, pengalamannya banyak. Sesudah itu supaya kita aman dari godaan iblis, beramallah secara ikhlas, tulus. Jadi pengurus masjid ikhlas, jadi ibu rumah tangga ikhlas, jadi suami ikhlas, jadi ustaz ikhlas. Ambo kama pai mengaji Pak, ndak ada ambo para jemaah malahnya tanya dia orang, Ustaz, kalau Ustaz dibawa ke Pekanbaru mengaji, bara untuk belanja Ustaz. Itu ndak ada ditanya orang tu dah. Pengurus tu nyo paham sama lebih-lebih ya. Ndak perlu diajarnya dah. Ambo saja minyak naik di Padang Pak, alanya naik 100 honor tu di Padang. Biasa 200 kini lah 300. Ada Pekanbaru ko dah kalau. Sajauh ko negari kemari itu dia gesi 300. Namun andaikan berapa dikasih orang kita ikhlas. Kenapa begitu? Tujuan utamanya adalah itu.
Kebetulan orang menilai orang kolah gaib barari-hari tak pakai itu sebenarnya, ya kan? Bukan baharago sama jual bali, ya kan? Takut keluar dia duit pengurusnya, masuki ke duit padang, itu yang nak jalan dia nyuci. Jadi ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, apa saja pekerjaan samo jo patuang dak bangok nilainya. Orang kalau menjual baju-baju siap ke Pak, kan ada M, ada L, ada XL, ada XL double, ya kan? Akan nyo pakai ke patuang Pak. Bab itu tuh, patuang tu kan rancak badannya, atletis. Jadi walaupun kain itu dasarnya tidak halus, dipakai oleh patung, rancaknya. Ambo pernah dulu lama Pak diundang di orang Periaman ke Pekanbaru go, ada Garuda ketek dari Padang lo, Garuda Pak. 80-an tak salah ambo isinya. Aju itu kemari. Jadi ambo bawa orang rumah ke pasar bawah tu, nampak dia patuang berpakaian muslim. Ketika tu umurnya sekitar 36. Bila kapuk je. Ya kan? Dah rancak baju muslim kau dah ada Bali ya. Jambali lo leko dari awu kuning kau macam. Maha di siko perusinan kau aja. Tapi awak pulang je pesawat, bah singgah di awu kuning je. Hanya Bali je baju kau Pak. Tiba di rumah di Padangnya pakai dah. Dia serencak tadi dah ndak je. Hanya lo galak. Patuang tadi mak ko rancak baju tu nyo pakai badannya rampiang. Ikuatlah sama jo dorom semua gatang tu kita go. Orang rancak. Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu. Patuang padusi nan dipakai jo baju tu karancak mato menceliak. Tapi lama lain nama ibu mambiak ke bini anak ibu. Kawin jalan jo patuang gua lemo. Rancak dan jeliak man. Kanyo pangan dia anak ibu, kaki kareh, tangan kareh, badan kareh, ndak ada lembutnya. Memasak tak pandai. Model itulah beramal tidak ikhlas, sama dengan patung tak bernyawa. Orang yang tidak ikhlas akan mudah dilumpuhkan oleh iblis dan tentaranya syayatin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kalau ingin kita selamat dari godaan iblis, banyaklah hidup ini berbaik sangka. Ibu-ibu kalau ada arisan dari rumah ke rumah, ya kan naik begini di rumah awak, bisa di rumah kawan kau tak tanggung rumahnya rancaknya dah. Anak ke dibaca, Masya Allah, Tabarakallah, berijalah berkah orang rumah kau ya Allah. Aduh induk-induk apa naik ke rumah orang rancak, ni mana ada peti di kelera ini. Serancak kena rumah. Lakinya pegawai randahnya ngelai sayur dari pasar, ya kan? Awak bersangkau buruk saja. Dosa nan dapat. Ya kan? Kalau rancak rumah orang basyo tabarakallah. Kalau awak berburuk sangko Pak, sampai alam kau dia awak. Samo hidup awak jerumpui kiambang, kateh pucuak tak sampai ke bawah hurek tergantung de angin badan batundo. Tapi kalau kita berbaik sangko, para jemaah negari ko lapang dia awak. Jadi ada dapat orang bercukur rambut. Lah sudah rambutnya nyo cukur di tukang cukur, atau nyo tilantangannya di atas kursi itu di tukang cukur. Tu nyo itu pisau di tukang cukur tu lah. Alamak seorang bercukur tu ambil tuan lianya. Bangkon tak lari nyo tu Ustaz. Inyo babayik sangko ke tukang cukur tadi, tukang cukur kau ndak ke mengarik lianya tu. Tapi ke membarasihan bulu. Ambo kalau lah membarasihan bulu di liya tu kan cukup Pak. Atau kalau ambo tu nyojogon me ustaz lah siap je. Aduh. Anda rancak awak berbayar sangko saya. Denyut nadi kita stabil, darah kita tidak turun naik, ya kan? Makanya dalam hidup ini jangan berburuk sangka.
babaik sangkona tak babaik sangko bana jano. Apa misalnya ada studi banding dalam kerja ke Amerika, ya kan? Nah, istri apa umur 35 baru. Ada kawan tetangga di sekolah, ada yang kapai sampai bulan, ada yang petaruhan bini, dia kaya siang malam yo, am pelihara bana yo, ajan ba. Balang anak beko lawak pulang. Tak boleh. Ya. Jadi malah biaya anca-anca mengurangi sio-sio atau mengkurang minang mengecian anu kadilakuan ko sadang tapik pasang bola pukul 2 leh matahari di tengah bana tulang punggung. Begitu. Ya kan? Nan sadang elok. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dari bisikan iblis, kita selamat dunia dan akhirat. Itulah bapak-bapak ibu-ibu tausiah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita sepanjang masa. Kalau ada yang salah, itu semuanya dari saya, yang benar dari Allah. Kepada bapak dan ibu saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak tu lamboci ni di mana letak jalan Kaguguk dake pasar Padang Luar, sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabui airnya jernih. Di macako apa pintu ke masuk, di sini lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh jo hati nan suci je muka nan jernih. Pulang lah. Tapi kalau ada kue makan kue lah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.